Dulu entah apa ya. Cukup untuk sendiri sih ada 2 juta per bulan gitu, alhamdulillah gitu kan dulu. Kalau sekarang omset sih lumayan Kang, yang pasti ratusan sudah terlewat dan sekarang OTW untuk ke miliaran gitu kan. Jadi kalau kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas itu mutlak harus dilakukan seorang pengusaha. Itu tidak ada toleransi lagi ya. Itu harus dikerjakan. Nah, kita sambil bekerja ya kita tingkatkan keimanan kita agar apa yang kita jalankan ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendekatan yang saya alami untuk mencapai ini adalah pendekatan spiritual. Jadi semakin saya taat kepada Allah, semakin saya menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai hambanya, ya Allah akan mempermudah itu semua gitu. Dan alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah itu untuk menjadi seorang pengusaha, dan mudah-mudahan nanti ketika semakin bertumbuh usaha, jadi keimanan saya juga semakin kuat lagi gitu. Karena pada akhirnya apa yang kita bangun hari ini akan kita tinggalkan, dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali amal baik kita yang kita dapat hari ini. Modal itu BBM Kang, BBM Gemini. Jadi harganya itu masih ingat 1.300.000 lah gitu. Jadi modal BBM terus posting-posting, ternyata luar biasa juga ya antusias jual media. Padahal pada saat kuliah saya itu jurusannya bukan jurusan bisnis Kang, jadi perawat sebetulnya saya. Jadi 1 tahun pada sekolah perawat. Setelah setahun saya keluar karena ya saya yakin hidup saya nanti kedepannya sebagai pengusaha gitu. Jadi keluar. Ternyata jadi pengusaha itu tidak mudah. Jadi lika-likunya banyak. Jadi mencapai titik sekarang itu sangat-sangat bersyukur sehari kan gitu. Jadi ya Allah memberikan kesempatan kepada saya dan istri di luar ekspektasi yang saya inginkan gitu. Jadi nanti untuk pendekatan-pendekatan itu memang itu teman-teman cari sendiri. Pengalaman itu harus teman-teman yang buat. Setelah itu ya kita pasrahkan aja kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi ketika saya sudah berusaha ya bagaimana Allah saja. Kalau memang itu menurut Allah ya baiknya kita syukuri. Kalau misalnya menurut Allah jelek kita harus perbaiki gitu. Seburuk apapun kondisimu saat ini tetap salat gitu. Tetap salat. Jadi pertolongan Allah itu akan datang pada di saat yang tepat. Perkenalkan, nama saya Tony Puji Kurnia. Saya owner dari GH Snack dan Lidi GH. Kalau GH Snack itu kita lebih fokus ke makanan-makanan ringan seperti mie lidi, basreng, keripik kaca, dan lain-lain. Terus kalau di Lidi GH kita hanya berfokus di mie lidi saja. Mie lidi yang ukuran 30 cm yang panjang. Sebetulnya keluarga saya backgroundnya di mie lidi sudah lama, dan mie lidi. Jadi jualan mie lidi itu di ke sekolah-sekolah kan. Kalau anak 90-an pasti tahu jualan mie lidi yang suka mangkal di sekolah. Yang mang 500-an, mang 200-an, nah itu salah satunya kayaknya ayah saya gitu. Terus akhirnya ketika kuliah tahun 2012 saya mulai ikut mengembangkan mie lidi ini. Jadi waktu awal itu bukan GH namanya. Jadi tahun 2012 itu namanya adalah Abah Snack. Waktu itu jualannya lewat BBM. Tahun 2012-2013 kan lagi hype tuh BBM, jadi ada BBM dan lewat Twitter. Ya, alhamdulillah naik. Tapi ya namanya mahasiswa, kebutuhan masih ya kebutuhan untuk diri sendiri aja. Jadi tidak terlalu difokuskan. Dan ternyata Abah Snack itu mereknya tidak bisa didaftar. Jadi ketika saya cek di merek ternyata tidak bisa didaftar. Akhirnya 2014 mulai gantilah namanya menjadi mie lidi ayam putih gitu. Terus ternyata sama mie lidi ayam putih juga tidak bisa didaftarkan, gantilah ke It's Lidi. Nah kalau It's Lidi itu udah lumayan modern kemasan dan lain-lain, dan target marketnya adalah retail modern. Dan alhamdulillah sudah masuk di Jogja Terserba, Asia Plaza yang Tasik, dan nasionalnya adalah di Carrefour dan Transmart. Itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Tapi lagi-lagi mereknya tidak bisa didaftarkan, dan saya pun kurang maksimal untuk memasarkannya, untuk mempromosikannya, karena ya merek tidak bisa didaftarkan, tapi saya terus promosi gitu. Jadi sayang sekali. Dan akhirnya di tahun 2017 saking pusingnya kan udah Abah Snack, terus ayam putih, It's Lidi, saking pusing akhirnya saya ungkapkan GH pisan cari merek teh susah-susah pisan gitu. Akhirnya karena istri itu ya bagus itu GH gitu. Jadi merek aja gitu. Jadi sebenarnya ungkapan saya ketika susah mencari merek ya muncullah GH Snack, dan akhirnya ketika GH Snack muncul langsung didaftarkan dan alhamdulillah bisa terdaftarkan hari ini di Akcipta. Nah mulai saat itu di tahun 2017 saya mulai maksimal untuk mempromosikan
itu GHL ini gitu. Yang awalnya memang jualnya Milidi dulu, Milidi, dan pada saat itu influencer selebgram dan lain-lain lagi naik. Saya mulai endorsement dan alhamdulillah orderan banyak. Dulu jualannya tidak di marketplace karena ya idealis lah. Saya jualnya di WA saja gitu, biar trafficnya, database-nya saya yang pegang gitu. Dan akhirnya ya kewalahan lah. Nah ketika corona, nah itu mulai tuh kerasa Kang, ini pesanan semakin menurun, terus bingung, gak tahu harus ngapain lagi. Offline kan yang di market sudah gak bisa ke market lagi. Terus saya juga sudah berhitung-hitung nih, kita kalau ngejual aset bertahan berapa bulan nih. Ternyata dilihat ada temen yang sama di makanan juga, di snack juga, di makanan sedes juga. Ternyata ketika corona itu naik. Nah, kok bisa naik? Saya sendiri kan nggak terlalu naik, dia naik. Ternyata saya nanya, kenapa itu bisa naik? Ternyata kuncinya ya harus lebih rajin lagi untuk endorsement ke selebgram gitu dan lain-lain. Akhirnya rajinlah di sana. Waktu corona kan bermunculan nih selebgram yang baru-baru, terus biaya endorsement yang masih murah-murah, dan efeknya sangat luar biasa. Dari sana memutuskan untuk endorsement dan memutuskan untuk fokus di marketplace. Waktu itu saya dan istri fokus di Shopee. Terus strategi marketingnya dari influencer itu, selebgram. Jadi terus endorsement diarahkan ke marketplace dan ya terbukti dan sangat luar biasa. Jadi kita pada saat itu biaya promosi itu hanya 400.000 ke selebgram yang baru naik, dan efeknya ya sangat luar biasa gitu. Yang awalnya saya dan istri yang masak, yang packing, tapi lambat laun jadi ada 4, ya bertumbuh lah. Terus pada akhirnya ketika itu orderan udah lumayan nih dengan pola seperti itu, muncullah TikTok. Ketika corona itu kan 2022 itu kan TikTok lagi naik tuh, semua bisa ngonten dan bisa menghasilkan dari sana. Kendala pada saat itu adalah kita tidak bisa konten, apalagi live dan lain-lain. Nah, mulai saat itu kita mulai rekrutmen tim untuk konten, karena ya kita menyadari bahwa kelemahan kita itu di konten, dan akhirnya kita mencari tim untuk melengkapi kelemahan kita. Akhirnya mendapatkannya tim yang sesuai yang kita inginkan, dan mulai dari sanalah konten-konten kita mulai FYP, mulai viral, dan ya orderan kita semakin banyak dari hari ke harinya gitu. Jadi alhamdulillah Kang, dari terus bertumbuh sampai sekarang. Nah memang di TikTok Shop juga ketika itu lagi naik juga ada ujiannya juga. Jadi yang omsetnya udah bagus nih, tiba-tiba TikTok Shop hilang, dan ya hilang juga lah omset gitu. Akhirnya kita hanya berfokus di Shopee dan marketplace yang lain gitu. Jadi hikmahnya dari ketika TikTok tutup itu ya hikmahnya ya kita harus mengoptimasi marketplace yang lain gitu. Nah seiring berjalannya waktu kita optimasi dan alhamdulillah naik tuh di marketplace yang lain. Nah, setelah itu kan TikTok buka lagi nih. Ya jadi double akhirnya ini keoptimasi, TikTok muncul lagi gitu. Cuman setelah itu saya berpikir kalau makanan ini tidak akan selamanya dijual secara online, karena kita sadari bahwa kita dijual di marketplace itu orang-orang itu beli bukan hanya karena produk kita enak, bukan karena produk kita viral, tapi memang dibantu oleh marketplace itu sendiri. Itu adalah gratis ongkir, diskon produk, terus banyak macam lah yang disupport oleh marketplace. Jadi keputusan membeli itu ketika ada program-program yang disupport oleh marketplace. Nah strategi itu menurut saya akhir-akhir ini kurang bagus karena kita harus bergantung kepada itu, dan akhirnya mulai tahun 2024 ini di bulan Januari saya memutuskan untuk mengembangkan Milidi yang 30 cm yang ini di samping saya ini nih. Jadi Milidi ini 2024 ini saya ciptakan untuk masuk ke pasar offline, dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang di area Jabodetabek. Jadi di Jabodetabek kita sudah terdistribusi dengan baik. Kita sedang berusaha ke Bandung, ke Bali, ke Makassar. Jadi pusat-pusat oleh-oleh sedang kita maksimalkan untuk distribusi gas snack. Dan ternyata market offline itu lebih besar ternyata. Jadi ketika saya menarik kesimpulan bahwa online itu bagus untuk kita mulai usaha, untuk mencari modal, untuk mencari tambahan modal, untuk mencari cash yang banyak, dan pengembangannya harus kita distribusikan ke offline gitu, agar lebih kuat lagi gitu. Jadi ketika ada musibah kayak kemarin TikTok tutup, kita tidak khawatir lagi karena yang kita miliki offline itu sudah kuat gitu. Kita tidak tergantung kepada satu platform gitu.
Kalau sekarang bisa sampai 2 ton lah ya milih. Tapi kan awalnya nggak langsung 2 ton, kan ada 1 kilo, 2 kilo gitu per harinya. Kadang nggak ada sama sekali, kadang seminggu bisa 1 kintal. Jadi macam-macam lah kan. Baru akhir-akhir ini sih kan bisa mencapai itu. Sebelum-sebelumnya tidak bisa mencapai titik itu. Jadi perjalanannya udah 12 tahun. Jadi naik turunnya macam-macam lah. Ujiannya macam-macam gitu. Apalagi ketika 2015 saya menikah, ternyata hasil usaha yang saya dapatin itu bukan untuk saya sendiri, untuk keluarga juga. Jadi itu tantangannya berat ya. Ketika kita dapat omset sehari 300.000, ketika kita dapat profit 50.000 per hari, itu sangat disyukuri gitu. Step by step. Nah, dan saya juga dan istrinya kita sama-sama by step untuk mencapai yang kita inginkan nanti kemudian gitu sih. Kalau di online itu sedikit kan, saya hanya 1.000-an ya per harinya. Kan kalau lagi bagus itu kan bisa nyampe ribuan gitu. Jadi bukan hanya 1.000. Jadi kurang lebih 1.000 lah jadi per harinya. Jadi gabungan antara TikTok, antara Shopee dan lain cuma 1.000 gitu. Pernah 8.000 gitu, pernah 10.000 pernah. Cuman ya ini nggak terlalu banyak karena memang difokuskan ke offline saja. Pencapaiannya hari ini alhamdulillah dari punya HP BBM sekarang punya HP iPhone gitu kan jauh. Nah itu pencapaian. Terusnya dari omset yang tadinya hanya jutaan sekarang udah bisa ratusan juta gitu. Terus dari awalnya punya karyawan sedikit ya sekarang udah punya karyawan yang banyak gitu. Jadi alhamdulillah sih sekarang bisa terus bertumbuh gitu dah karena terus punya tim yang baik juga kan, itu pencapaian menurut saya gitu. Jadi semua pencapaian yang saya alami ini ya kalau dibandingkan tahun 2012 yang lalu ya sangat banyak gitu kan. Nah, jadi kalau saya sebutkan ya itu hal-hal yang basic saja sih menurut saya yang memang itu menurut saya pencapaian yang luar biasa gitu. Yang menurut teman-teman itu nggak luar biasa tapi menurut saya itu luar biasa gitu. Ada 2 keajaiban yang di perjalanan saya ketika membangun usaha. Yang pertama ketika saya nikah. Nah pas menikah itu memang nggak langsung gitu ya kan, katanya nikah itu membuka pintu rezeki. Ya enggak gitu. Jadi tetap rezeki itu harus kita cari. Ya keajaiban itu muncul satu-satu. Yang pertama ketika saya gak bisa konten nih, tiba-tiba ada yang ngelamar anak dia tuh udah ahli konten, udah jadi bisa dibilang bisa lah jadi influencer dia sendiri. Tapi kenapa dia mau bergabung dengan saya gitu? Nah itu pertolongan Allah yang pertama gitu ya, datangnya tim itu. Akhirnya GL bisa dikenal gitu. Walaupun saya nggak bisa konten tapi tim saya bisa konten. Setelah perjalanan yang kedua adalah ketika saya berdoa, ya Allah saya ingin mendistribusikan Lidi GL ini secara offline dan saya minta sales manager area Jabodetabek gitu. Nah ketika saya minta itu tuh umrohnya kan, karena umroh kan di top itu minta apa saja yang kita inginkan, saya salah satunya doa itu. Dan akhirnya setelah 6 bulan 7 bulan ya Allah datangkan hadirkan pas karena saya siap untuk menjadi sales manager area Jabodetabek, dan akhirnya ya benar terdistribusi dengan baik, dengan teratur, dengan sesuai apa yang kita inginkan, dengan produk yang saya inginkan yaitu di Milidinya gitu. Nah, jadi dua keajaiban itu, yang pertama saya ketika saya banyak perhatian dengan istri, datanglah tim konten yang pada saat itu saya tidak mampu. Yang kedua datanglah tim sales manager yang saya juga itu gak mampu untuk menselaskan di area Jabodetabek, dan itulah pertolongan yang sekarang sedang saya akan garis bawahi di setiap saya memberikan ini sharing seperti ini gitu. Jadi untuk online ini marketnya kan bagaimana Appen kan, kalau misalnya ada gratis ongkir, ada cashback, ada voucher dan lain-lain, mereka baru beli itu banyak, tapi ketika itu hilang, ya hilang juga omset kita gitu. Jadi kita tidak bisa selamanya bertahan di online, walaupun tidak ditinggalkan, tapi harus tetap eksis kita di sana, bukan ditinggalkan, tapi kita harus memikirkan juga bagaimana strategi kita untuk mendistribusi secara offline gitu. Kalau kita hanya tergantung ke online, nanti ketika ada kejadian kemarin TikTok tutup ya usaha juga kita akan tutup juga gitu kan akhirnya. Jadi offline juga harus segera didistribusikan, karena kan kita udah punya modal nih, walaupun gak banyak dari online ya kita sedikit-sedikit distribusi ke offline, apalagi kita cari mitra-mitra yang bisa membayar di awal gitu. Dan alhamdulillah di Lidi GL ini banyak mitra yang memang mampu membayar di awal gitu, jadi kita tidak keberatan untuk mendistribusikannya juga gitu. Prinsip hidup dari dulu yang saya pegang adalah ya kita ini hidup sementara kan, jadi harus berikan warna yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi itu sih sebenarnya prinsip saya dari dulu yang sekarang. Jadi nggak ada prinsip-prinsip apa-apa lagi, yang pasti saya pasrah dengan apa yang ditentukan oleh Allah hari ini, dan saya syukuri apa yang saya capai hari ini, dan saya akan bersabar terhadap apa yang Allah akan berikan ujian untuk saya gitu. Jadi tidak ada hanya untuk Allah saja gitu. Enjoy kan. Jadi
Jadi apapun yang terjadi pada hidup kita ya, kalau Allah memang menentukan kita itu yang terbaik, jalanin saja gitu. Dan alhamdulillah Allah amanahi GHL ini, Allah amanahi kegiatan usaha ini, ya saya harus jaga, harus syukuri, harus saya lakukan yang terbaik untuk menghasilkan produk yang baik yang nanti sampai ke konsumen, harus menciptakan lapangan kerja yang baik gitu untuk teman-teman yang membutuhkan pekerjaan gitu. Jadi ketika hidup kita bergantung kepada Allah, ya kita harus lakukan apapun itu yang terbaik gitu. Yang pertama adalah konsisten. Jadi kalau kita membangun sesuatu ya harus dikerjakan dengan konsisten, istiqomah gitu. Yang kedua ya kita harus cerdas juga, dalam arti ya kita harus melihat situasi dan kondisi pada saat itu seperti apa. Kalau memang sekarang lagi ramainya di marketplace atau di online shop gitu ya, kita harus masuk juga ke wilayah-wilayah seperti itu. Terus yang ketiga ya ikhlas terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang penting kita sudah berusaha, sudah bertawakal, sudah istiqomah dalam menjalankannya, ya keputusannya tetap diserahkan kepada Allah SWT. Dan kalau memang itu rezekinya, kalau itu memang jalannya, ya Allah akan berkehendak terhadap apa yang menjadi pilihan kita gitu. Untuk teman-teman yang mau mulai bisnis ya tetap konsisten, tetap kerja cerdas, tetap kerja ikhlas. Terus apapun yang dilakukan hari ini jangan dilihat nilainya hari ini, tapi lihatlah kesungguhan teman-teman untuk membangunnya dan nantikan keajaiban-keajaiban yang akan menunggu teman-teman ketika teman-teman bersungguh dalam menjalankannya. Saya Tony Puji Kurnia, owner dari Lidi GHL. Semoga yang menonton terinspirasi dan terus berjuang untuk impiannya, dan semoga Allah selalu memberkahi dan merahmati kita di setiap perjalanannya. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.